Dan yang paling penting menurut saya saat ini adalah social distancing. Bagaimana kita menjaga jarak. Dengan kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya. Semuanya gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nih mungkin buat jamaah yang di rumah bingung nih. Kenapa kok jamaahnya kok dikit ya Bu ya? Ini sesuai dengan instruksi ya dari Pak Presiden tadi. Mungkin sebagian juga orang banyak yang di rumah, bekerja di rumah. Nah untuk mengantisipasi juga virus COVID-19 yang ada di Indonesia ini, jamaah juga yang datang ke studio ini dibatasi. Nah Ibu nih Masya Allah nih Ibu orang-orang kepilih ya Bu ya, mudah-mudahan sehat terus ya Bu ya. Amin, Bapak juga ya Pak ya. Amin, Masya Allah nih. Nah walaupun belum seperti negara lain hingga melakukan lockdown ya, tapi apresiasi pemerintah kita yang berikhtiar mengurangi penyebaran virus corona ini sudah ada nih ya. Sudah ada. Bikin kita tuh ibadah di rumah dulu ya, beraktivitas di rumah ya. Semuanya kalau bisa ini harus dilakukan juga dengan disiplin. Jangan di rumah kan malah jalan-jalan. Nah ini dia yang jadi masalah nih. Tapi walaupun apapun yang terjadi, yang paling penting ini yang paling penting. Iman jangan sampai down. Ya. Kalau negara boleh di lockdown, iman jangan sampai down. Nah kalau seandainya kita ngebahas bicara masalah ini kayaknya cocok banget tema yang kita bahas seperti hari ini kita bahas. Temanya adalah kalaupun lockdown iman jangan down. Apa Bu? Kalaupun lockdown iman jangan down. Tahu nggak lockdown Bu? Dikunci ke bawah katanya lagi. Nanti dijelasin sama guru-guru kita. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih ya jangan kemana-mana. Nanti insya Allah di segmen 2 akan ada kuis interaktif yang hadiahnya jutaan rupiah. Caranya bisa langsung hubungi ke nomor ke bawah ini ke 7918 7700 untuk Jabodetabek atau di 021 791 87711 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Nah langsung aja nih sekarang nih kita dengarkan penjelasan dari guru-guru kita. Kita tahu sekarang ya beberapa kantor sudah mengharuskan karyawannya kerja dari rumah. Mungkin yang beberapa mungkin kerja lapangan harus tetap datang nih. Ya pendapatannya buat sebagian ini merupakan masalah ujian keimanan. Wah ini Masya Allah luar biasa nih. Benarkah dalam pandangan Islam keimanan seseorang ini bisa menjadi turun karena faktor ujian berupa penyakit yang hingga menyebabkan penghasilannya turun. Karena kalau nggak kerja, ya kan yang biasa kerja di lapangan nggak dapat duit ya Bu ya. Terus gimana dong? Nggak tahu tuh Ibu. Nah coba kita minta penjelasan yang pertama yang terhormat guru kita. Ustadz Ahmad Ridwan, Ustadz Tahir. Tepuk tangan buat Ustadz Tahir Bu. Pak, ya silakan tepuk tuh Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah yang telah menghimpun kita di ruangan ini untuk sama-sama kita pelajari sesuatu yang hari ini sedang up to date. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dan mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita, yaitu bagaimana mengkaji kondisi seperti ini agar kita semua faham dalam bingkai keimanan kita memandangnya. Apakah iman bisa naik turun dan apakah kemudian ini juga bisa mempengaruhi? Ya, kalau kita lihat statement para ulama bahwa iman itu definisinya 5. Yang pertama adalah at-tasdiqu bil qalbi, diyakini oleh hati. Wal iqraru bil lisan, kemudian diucapkan oleh lisan. Kemudian wal amalu bil arkan, dikerjakan dengan anggota tubuh. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, berkurang dia dengan kemaksiatan. Namun apakah kemudian lantas begitu saja Allah tinggalkan kita tidak diuji? Allah katakan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat kedua,
Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia dibiarkan begitu saja setelah dia mengucapkan kami beriman dan kemudian mereka tidak diuji? Satu di antara ujian itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala hadirkan virus yang sampai hari ini mungkin dunia masih bertanya-tanya tentang obatnya. Nah, tapi kita ingin membahasnya secara iman, lantas bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, berkantor dari rumah, dalam tanda kutip begitu, apakah kemudian bisa mengurangi penghasilan buat orang-orang yang beriman? Tahu betul ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada satupun yang melata melainkan Allah yatakaffal bi arzaqihim. Allah yang akan menanggung rizki mereka. Yakin itu. Dan tidak akan pernah tertukar. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, hidupku tenang. Kenapa? Karena aku tahu rizkiku tidak akan pernah diambil orang. Jelas itu. Mungkin boleh jadi untuk sementara waktu kalau memang di lockdown selama 14 hari. Datang setelah itu mungkin lebih besar. Atau ternyata cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari apa yang harusnya mungkin kita lakukan, tapi ternyata di sana ada madaratnya. Wallahu a'lam bishawab. Orang beriman mengedepankan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan keyakinan kita ini dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan yamuta ahadun qabla an yastawfiya rizqahu." Seseorang tidak akan pernah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah cukupkan rizkinya. Ya, mungkin sebagian orang akan mengatakan, "Saya kalau enggak keluar nanti akan bagaimana?" Ingat, ini untuk kemaslahatan juga. Bahwa ada para ulama mengatakan darul mafasidi muqaddam ala jalbil masalih. Kemungkinan ada kemaslahatan, tapi di sana ada madarat. Bagaimana cara menimbangnya? Sejenak. Ayo, mari sama-sama. Tatkala kita bicara tentang satu hal ini, Allah yang mengatakan dalam Al-Ankabut ayat ke-17, "Fabtagu indallahi rizqa wa'budu." Saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah, ya, saatnya kita beribadah dengan baik, carilah rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jazakallah khair. Oh, Terima kasih iya. banyak Jazakallah guru kita ya. Tepuk tangan dong buat guru kita Ustadz Taher. Ini bicara masalah rezeki ini gak pernah ketuker nih, Masya Allah luar biasa. Nah kita lanjut lagi bicara masalah tentang istilah lockdown. Lockdown itu apa sih Bu, Pak? Isolasi total. Nah ini yang lagi trending banget nih zaman sekarang ini nih ya. Banyak istilah lockdown. Banyak yang bilang kalau di lockdown ini atau di isolasi total ini kita gak bisa ngapa-ngapain dong ya. Terus tapi bagaimana dengan imannya? Imannya lockdown gak kira-kira nih? Nah ini Masya Allah, benarkah bagi semua orang yang beriman, lockdown atau isolasi itu yang dilakukan saat ini memiliki hikmah yang luar biasa terutama bagi keluarga. Hikmah apa itu? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya yang terhormat Ustadz Maulana, mau izin waktunya. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. 22 Rajab hari ini pertanda tinggal 37 hari lagi menuju Ramadan. Jamaah. Apa hikmah ketika orang dirumahkan, isolasi? Ini sebenarnya saya langsung merasakan karena anak-anak saya libur. Tapi bukan berarti tidak sekolah, tapi tetap belajar di rumah. Karena ternyata gurunya ngirim pelajaran ke handphone saya. Otomatis saya jadi guru lagi di rumah. Mana tepuk tangannya ini ya Allah. Ini pembelajaran. Orang-orang beriman tidak pernah merugi. Kenapa? Karena orang beriman senantiasa mengambil hikmah. Orang berilmu senantiasa mengambil pembelajaran. Orang yang soleh senantiasa mengambil segala sesuatu ada pahalanya. Makanya orang beriman itu senantiasa mengambil hikmah. Hikmahnya apa? Memutus mata rantai apa? Penyebaran. Bahkan Nabi kan menganjurkan satu tombak. Satu tombak. Jadi kalau ada... Gak cuma semeter Ustadz ya? Satu tombak. Satu tombak Satu tombak itu berapa ya? Bisa 1,5 meter. Bisa 1,5 meter. Jadi kata Nabi kalau ada orang yang berpenyakit itu kita harus satu tombak. Nah jadi ini memutus. Ini kalau sudah di rumah jadi udah aman. Alhamdulillah. Jamaah, apalagi melindungi diri dan keluarga. Bukankah orang tua itu memiliki
3 tugas. Apa tugasnya? Mau tahu? Menafkahi, mendidik, dan yang ketiga melindungi. 1, 2, 3. Melindungi. Makanya hikmah dari segalanya lagi kita makin akrab dengan keluarga. Bukan dipakainya tinggal di rumah tidur terus. Tapi enaknya kita tetap mendapatkan tontonan dakwah, dapat ceramah. Dapat ceramah? Dari rumah, nonton Islam itu indah. Jadi tidak terputus, ibadah tetap jalan. Betul tidak? Betul. Bukan berarti kita berdiam diri. Kita tetap bersosialisasi, kan ada handphone. Makanya ada internet dan sebagainya. Makanya lebih ada lagi pengawasan terhadap keluarga, bikin tugas, bikin kalau yang alhamdulillah suruh hafal beberapa surah, suruh hafal doa-doa, lebih mempelajar lagi. Makanya disinilah lebih pentingnya adanya apa lagi? Kita lebih mengenal dengan yang adanya kesehatan. Alhamdulillah ada yang lagi sudah dulu malas cuci tangan, sekarang dikit-dikit cuci tangan. 20 menit cuci tangan. Per 20 menit cuci tangan. Lebih menjaga wudhu, lebih ibadahnya lebih lancar. Betul tidak? Kalau berwudhu mah berapa kali cuci tangan itu? Banyak. Cuci tangan dulu. Kumur-kumur pakai apa? Pakai tangan. Hidung? Pakai tangan. Muka? Pakai tangan. Kaki? Semua pakai tangan. Hitung sendiri berapa jumlahnya. Alhamdulillah. Makanya kalau kita berbicara tentang isolasi, kita orang beriman senantiasa tidak ada masalah. Masya Allah. Tidak ada masalah. Betul tadi kata Ustaz Air, rezeki tetap ada. Masya Allah. Jadi Iya. kualitasnya juga bersama keluarga juga justru di sini kesempatannya. Kesempatan apalagi kan zaman teknologi. Apa? Teknologi. Teknologi. Masya Allah, luar Zaman biasa. dimana kita masih bisa sosialisasi lewat handphone, bener. kerja pakai internet, Bener. nonton dengar dakwah lewat TV. Benar. Ya, Jazakallah khair, makasih Iya. banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ini Masya Allah luar biasa ya. Ini memang kalau kita bicara masalah tentang isolasi zaman sekarang atau lockdown zaman sekarang ini memang gak seberat zaman dulu. Walaupun sekarang ini banyak orang yang memang gak setuju dengan situasi seperti lockdown atau mungkin yang namanya isolasi gitu ya. Nah ini hal ini juga terjadi sebenarnya pada zaman dulu nih. Saya pernah dengar dari zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ya. Sampai ada sahabat yang bilang Umar tidak percaya takdir katanya. Nah terus bagaimana nih orang beriman mencontoh keteguhan hati Umar bin Khattab radhiyallahu an ini ketika terjadi wabah penyakit yang luar biasa sehingga tidak membuat iman menjadi down. Yuk langsung aja kita panggil nih coba dari sisi anak milenial seperti apa. Ustadz Syam mohon izin waktunya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Jamaah. Jadi apa itu lockdown, Bu? Apa Bu? Isolasi. Apa itu isolasi Bu? Bukan solatif, solatif. Solatif mereka Bukan. tabib. Jadi lockdown itu adalah bagaimana yang di dalam tidak keluar, yang keluar tidak ke dalam. Salah satu usahanya adalah menutup segala macam, misalnya ada suatu penyakit di suatu daerah yang berada di dalam sana tidak keluar dan ada yang di luar dari daerah tersebut mereka tidak masuk ke dalam. Itu yang disebut dengan lockdown. Maka ini Masya Allah sudah dicontohkan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi hadis ini keluar ketika terjadi pada masa baginda Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berangkat menuju negeri Syam, tiba-tiba ada kabar jangan ke sana wahai khalifah. Di sana ada wabah taun, di sana ada virus, di sana ada satu wabah penyakit. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabatnya lalu berkata, panggilkan aku sahabat muhajirin. Lalu datanglah para sahabat muhajirin. Kata Umar bin Khattab, bagaimana pendapat kalian? Kita lanjut atau pulang ke Madinah? Kata sahabat muhajirin, kita lanjut wahai khalifah. Karena satu kali kita niat untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tinggalkan tugas. Berkata sebagian yang lainnya, wahai khalifah, ada sahabat bersamamu, ada rakyat bersamamu. Kau ingin membawa mereka ke dalam kehancuran? Jangan wahai khalifah. Kata Umar bin Khattab, oh kalau begitu saya panggilkan saya sahabat Ansar. Datang lagi sahabat Ansar, ditanya sama Umar, wahai sahabat-sahabatku, wahai sahabat Ansar, bagaimana pendapat kalian?
sekalian, kata sahabat Ansar, kita maju seperti dengan pendapat Muhajirin tadi. Ada yang bilang maju, ada yang mengatakan kita kembali karena bahaya kalau kita masuk ke dalam daerah yang penuh wabah penyakit. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalian juga berbeda pendapat. Kalau begitu panggilkan aku sesepuh-sesepuh Quraisy yang berada pada kejadian Fathu Makkah. Panggilkan aku mereka. Maka kata sesepuh ini, wahai Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebaiknya kita kembali. Karena kalau kita berada di sana, maka kamu akan membahayakan banyak orang. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, tinggalkan aku sendirian. Sambil berijtihad, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, saya rasa lebih baik untuk kita pulang dan kita meninggalkan yang namanya wabah penyakit ini. Pulanglah Sayyidina Umar bin Khattab, lalu seorang sahabat bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Khalifah, apakah engkau lari daripada takdir Allah? Apakah engkau lari daripada takdir Allah? Ini sudah ditentukan oleh Allah. Maka apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab? Saya lari dari satu takdir yang buruk menuju takdir yang lebih baik. Wahai Abdullah, Abu Ubaid, seandainya engkau punya onta, lalu engkau bawa ontamu, satu jalan penuh dengan kesuburan makanan onta, yang satu jalannya lagi tidak ada makanan. Kira-kira kau bawa kemana ontamu? Maka kata sahabat ini, aku bawa dia ke yang banyak makanan ke sana. Maka kata Umar bin Khattab, begitulah pula kita. Kita juga menjalani takdir Allah, tapi salah satunya adalah takdir yang lebih baik. Masya Ya. Allah. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya bicara masalah tentang rezeki nanti hilang apa segala macam, ini nggak ada. Allah udah nentuin tadi kata guru-guru kita juga ya. Betul. Jadi kalau misalnya sekarang belum dapat, insya Allah nanti pas giran di hari kemudian itu dilipat gandakan rezekinya. Insya Amin. Allah. Jazakallah khair. Makasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Ini Masya Allah luar biasa. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini segmen 2 insya Allah akan ada kuis interaktif nih yang hadiahnya jutaan rupiah. Caranya bisa langsung menghubungi nomor ke bawah ini ya, ke 791877700 untuk Jabodetabek atau di 021791877711 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Nah sekarang nih pertanyaan nih ya buat guru kita ada Habib Muhammad bin Syahbar. Ini tepuk tangan buat Habib Muhammad. Bib, ini Masya Allah, ini kan pemerintah sekarang lagi menghimbau nih buat kepada masyarakatnya untuk yang sekolah, yang kerja, bahkan ibadah dari rumah. Nah kan kadang kan kita kan juga suka datang ke taklim nih Bib nih. Ya, taklim itu kebanyakan kan kadang ada di masjid atau mungkin ada perkumpulan banyak orang gitu kan yang sekarang nggak boleh. Ini kalau kita nggak datang kira-kira bikin iman kita turun nggak nih Bib? Perasaan gak enak nih. Maksudnya gimana perasaan Masih gak enak? diputus nanti. Masih diputus ya? Iya. Kenapa begitu? Gak tahu. Ya Ini udah, nanti. sekarang mau dijawab ntar apa sekarang? Sekarang atau nanti? Ntar aja deh. Setelah yang satu ini selengkapnya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nas Indonesia.